Hai Animal Liners, berikut adalah full spoiler One Piece chapter 1114 yang berjudul Sayap Icarus. Cover story, Ziarah Kuil Si Anak Oni, Yamato volume 4. Silakan datang ke kuil Enma di Hakumai dan persembahkan pedang sebagai pengganti mendiang Yasuie. Kinemon mempercayakan pedang Yasuie kepada Yamato dan memintanya untuk membawanya kembali ke kuil Enma. Kita bisa melihat peta dengan rute yang akan dilalui Yamato di seluruh Wano Kuni. Chapter dimulai saat chapter sebelumnya berakhir. Kita bisa melihat reaksi terhadap perkataan Vegapunk di seluruh dunia. Di Marineford, beberapa angkatan laut panik. Hina adalah salah satu angkatan laut yang bisa kita lihat. Akainu juga muncul dengan wajah serius. Beralih ke Jaya, kita melihat beberapa bajak laut menertawakan kata-kata Vegapunk, mengingatkan kita pada adegan di mana mereka menertawakan Luffy. Beralih ke Water 7, Pauli tampak khawatir pada keadaan kota. Beralih ke Doflamingo, dia sedang berbicara dengan Magellan di Impel Down. Doflamingo berkata, hanya dengan kenaikan permukaan air laut setinggi 5 meter, sebagian besar kota besar di dunia akan lenyap. Haruskah kita semua pindah ke tempat yang lebih tinggi? Fufu. Beralih ke istana Ryugu di Pulau Gyojin. Shirahoshi bertanya kepada ayahnya, apa yang akan terjadi? Neptune menjawab, hanya mengatakan itu tidak bisa dipercaya. Beralih ke reaksi angkatan laut di Pulau Egghead. Banyak dari mereka yang tidak percaya dengan apa yang dikatakan Vegapunk. Gorosei memutuskan untuk menghancurkan semua tanda kehidupan di Pulau Egghead terlebih dahulu untuk menghentikan pesan Vegapunk. Namun apapun yang terjadi, pesan Vegapunk terus berlanjut. Vegapunk berkata, aku akan membuktikannya dengan membuat satu prediksi. Jika prediksi ini ternyata salah, semua orang bisa mengabaikan ucapanku selanjutnya. Kemudian Vegapunk dengan tepat memprediksi gempa dan kenaikan permukaan laut setinggi 1 meter yang terjadi beberapa jam sebelumnya. Vegapunk menyimpulkan bahwa ini bukan sekedar bencana alam. Kami melihat reaksi dari Smoothie dan Mondor. Smoothie berkata dia berbicara tentang gempa yang terjadi hari ini. Tapi bukankah Vegapunk sudah mati? Kemudian kita dapat melihat sebuah pulau yang terendam oleh air laut dengan orang-orang memanjat ke atas rumah. Dan orang-orang lain mencoba melarikan diri dengan perahu. Kami juga melihat Tonjit di Long Ring Longland dan Kuzan yang dibalut perban di Hachinosu. Mereka tidak mengatakan apapun. Kami tidak melihat apapun tentang kelompok Sanji dan Bonnie di chapter ini. Tidak ada Zoro dan Jibe juga, tapi Brook berteriak agar mereka bergegas. Kelompok Nami melawan Saturn, sementara Chopper melindungi Robin dengan guard point. Nami menembakkan petir ke wajah Saturn. Lilith menembaknya dengan senjatanya. Saturn membuat mereka terpental menjauh, tetapi Robin menciptakan sebuah jaring laba-laba dengan tangannya untuk menghentikan mereka. Saturn berkata kepada Gorosei lainnya bahwa dia akan mengurus semua Deden Mushi di ruang Mother Flame. Kemudian dia berlari melewati kru topi jerami menuju laboratorium dan kembali ke wujud manusianya. Dalam halaman double yang epik, Mother Flame terungkap. Itu adalah nyala api kecil yang menyala di dalam tabung air besar. Kita bisa melihat teks S108 A dan Mu tertulis di tabung air. Saturn menghancurkan semua Deden Mushi di ruangan itu bersama para stafnya. Sementara pesan Vegapunk berlanjut. Saturn berkata, bukan yang ini, Gorosei. Hancurkan mereka semua. Vegapunk, dosa pertama saya adalah dengan niat murni untuk memberikan energi abadi kepada dunia. Saya terbang terlalu dekat dengan matahari. Kemudian kita melihat robot raksasa kuno berjalan ke suatu tempat. Angkatan laut menembakinya, tapi serangan itu tidak mempengaruhinya. Luffy, Dory, dan Brogy berlari dari Bolkuri. Luffy menggunakan Gear 5 lagi. Sementara itu pesan Vegapunk berlanjut. Vegapunk, untuk memahami apa yang sedang terjadi di dunia kita, pertama-tama kita harus berbicara tentang apa yang terjadi 900 dan 800 tahun yang lalu di abad kekosongan. Beralih ke Marijoa, kita melihat bayangan Iwo tanpa reaksi. Terlihat juga melihat beberapa reaksi dari Tenryubito. Saint Sarlia bingung karena dia belum pernah mendengar tentang Void Century sebelumnya. Beralih ke Jaguar di Seoul, kita bisa melihat tertawa dan berbaring di hutan sambil mendengarkan pesan Vegapunk. Seoul, dari sisi di Oranye Town, kita bisa melihat Budel dan Susu bersama cucunya. Kita juga melihat Margaret dan anggota suku Kuja lainnya. Di Amazon Lily
Poneglyph. Sementara pesan Vegapunk berlanjut, Vegapunk, saya telah mempelajarinya buku-buku dan poneglyph yang ditinggalkan oleh sekelompok arkeolog hebat dan melanjutkan penelitian mereka meskipun pemerintah melarangnya. Ini dosaku yang kedua, namun saya tidak menyesali apa yang telah saya lakukan. Beralih ke Edison. Dia rusak parah setelah melewati Frontier Dome. Edison menggunakan ruang kendali di bawah untuk mengubah bentuk awan, membentangkannya dan mengarahkan Tausan Sunny ke arah laut. Usopp bersorak ketika dia melihat apa yang terjadi. Edison, jangan biarkan pemerintah dunia menangkapmu. Topi jerami. Vegapunk terus berbicara tentang abad kekosongan. Vegapunk, sejarah adalah sebuah dongeng. Saya hanya mengetahui cerita yang tidak lengkap tentang apa yang terjadi dalam 100 tahun itu. Dan aku tidak akan mengisi bagian yang kosong dengan imajinasiku. Jadi mulai sekarang aku hanya akan berbicara tentang kebenaran yang bisa aku pastikan. Dalam halaman ganda terakhir chapter ini, Luffy mode Gear 5 menyerang Workuri lagi dan mengenai moncong Workuri dengan pukulan raksasa. Pidato Vegapunk dengan bercampur dengan serangan Luffy. Brogy, berhenti melakukan hal itu. Itu tidak akan berhasil. Luffy, kali ini akan berhasil. Vegapunk, protagonis dari kisah ini adalah seorang pria yang lahir 900 tahun yang lalu di kerajaan tertentu dengan peradaban yang maju. Dia bisa bertarung dengan tubuh yang elastis seperti legenda Dewa Matahari, Nika dari Elbap. Serangan Luffy masih tidak berhasil melawan Workuri, tapi Dory dan Brogy tidak bisa menahan tawa melihat reaksi Luffy. Luffy, wah, Brogy, berhenti membuat kami tertawa. Chapter berakhir dengan Luffy menangis kesakitan dengan wajah lucu. Sementara Vegapunk mengungkapkan nama pria yang lahir 900 tahun yang lalu itu. Vegapunk, nama orang itu adalah Joy Boy, orang pertama di lautan ini, yang biasa disebut dengan bajak laut. Minggu depan akan libur. Kira-kira arc Egghead ini akan berakhir seperti apa? Mungkinkah Luffy CS akan mendapatkan bala bantuan ataukah mereka semua akan bisa kabur? Dan apakah akan ada sosok yang mengorbankan diri untuk keberhasilan Luffy CS untuk kabur? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.